Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar biologi lagi. Dengan pertemuan kita yang kedua ini kita bahas masalah struktur, fungsi, dan proses dalam sel. Apa yang Anda ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Sel-sel yang menyusun tubuh kita terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama tingkat kimiawi, yang kedua tingkat seluler, yang ketiga tingkat jaringan. Tingkat kimiawinya terdiri dari atom dan molekul DNA, sedangkan tingkat selulernya terdiri dari sel otot. Tingkat jaringannya terdiri jaringan otot, lambung, membran serosa, dan tingkat organ, di mana tingkat organnya itu merupakan satu sistem terdiri dari ada esofagus, ada hati, ada lambung, ada empedu, ada usus halus, dan ada usus besar, dan lain-lain. Nomor A, kita bahas masalah penemuan dan teori tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh ahli biologi yang berasal dari Inggris yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke menemukan istilah sel itu pada tahun 1665. Saat itu Robert Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil yang kosong yang kemudian menamakannya dengan sel, yang bahasa Latinnya itu selula atau kamar kecil. Nomor A, penemuan dan teori tentang sel. Penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Berikutnya kisaran ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 1000 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai dengan 1000 mikrometer. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel amoeba berkisar antara 90 sampai 800 mikrometer, dan sel alga yang besar berdiameter 50.000 mikrometer. Ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit diamati dengan mata telanjang. Oleh karena itu digunakan mikroskop untuk mengamati sel tersebut. Yang nomor 3, kita bahas masalah tipe sel. Tipe sel itu terdiri dari ada sel prokariotik, prokarion. Sel prokariotik berasal dari kata Yunani, yaitu yang pertama ada kata pro, artinya sebelum, dan ada karion, artinya inti. Merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian lainnya. Materi genetik yang berupa DNA pada sel prokariotik tampak terkonsentrasi pada suatu tempat disebut dengan nukleid. Tipe sel eukariotik. Eukariotik juga berasal dari
bahasa Yunani terdiri dari dua kata. Artinya sebenarnya, sedangkan karyon artinya inti. Eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik yang berupa DNA yang dibungkus oleh membran inti. Tipe-tipe sel ini ada dua macam. Yang pertama ada sel prokariot dan ada eukariotik. Perbedaan antara sel prokariotik dengan eukariotik, yang pertama, masalah inti selnya. Kalau pada sel prokariotik tanpa memiliki membran nukleid, sedangkan pada sel eukariotik memiliki membran nukleus. Pada sel prokariotik, ribosomnya ada pada sitoplasmanya, sedangkan pada eukariot pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Pada sel prokariotik tidak ada, sedangkan pada sel eukariotik ada. Badan Golgi pada prokariotik tidak ada, pada eukariotik ada. Mitokondria pada sel prokarion tidak ada, sedangkan pada sel eukarion ada. Lisosom pada prokarion tidak ada, pada eukarion ada. Sentriol pada sentriol pada sel prokarion tidak ada, sedangkan pada sel eukarion ada. DNA pada sel prokarion berupa cincin, sedangkan pada sel eukarion berupa spiral ganda. Komponen kimiawi sel, unsur dan senyawa kimia makhluk hidup. Bisa dilihat di layar. Komponen kimia sel terdiri dari, yang pertama ada karbohidrat. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer karbohidrat dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Kemudian yang kedua lipida. Senyawa lipida yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Senyawa lipid lainnya yaitu sphingolipid, lilin, karotinoid sebagai bahan baku vitamin A, dan limonin dalam minyak lemon. Susunan kimia sel, struktur dan fungsi makromolekulnya terdiri dari, yang pertama ada protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan jenis asam amino. Yang kedua ada karbohidrat. Asam nukleik merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari 3 komponen lagi, yaitu ada basa, ada nitrogen, dan ada pentosa.
pentosa ini berupa gula berkarbon 5 dan gugus fosfatnya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.